Bupati Kelungkung Nyoman Suwirte hari Sabtu lalu kembali menggelar kegiatan bedah desa. Kali ini desa yang disasar adalah Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan Kelungkung. Bedah desa ke-42 kali ini lebih membedah pada sektor kemiskinan, potensi hingga masalah warung remang-remang yang mulai marak di kawasan desa yang dipisahkan oleh jalan bypass Ide Bagus Mantra ini. Bedah desa kali ini terbilang cepat, mulai dari pukul 6 pagi terselesaikan hingga sore, karena hanya ada 3 dusun di desa ini. Ditemukan banyak ketimpangan kondisi masyarakat di desa ini. Ada yang kaya dan banyak juga ada warga miskin yang tidak mendapatkan perhatian. Bupati Suwirte juga mengungkapkan betapa dalamnya ketimpangan kemiskinan di Desa Negari. Beberapa warganya bahkan ada yang tidak memiliki dapur dan mesti memasak pada alam terbuka dengan tungku seadanya. Total KK berjumlah 77 kepala keluarga dan jumlah orang dengan gangguan jiwa ODGJ pun terbilang banyak, yakni berjumlah 10 orang. Menurutnya, kemiskinan di desa ini umumnya bukan karena sakit, namun karena kurangnya motivasi dari lingkungan masing-masing. Banyaknya kakak miskin yang berprofesi sebagai buruh bangunan, selanjutnya juga akan dikumpulkan dan diberikan pelatihan, serta bantuan alat untuk selanjutnya dikirim ke Nusa Penida. Menurut Bupati Suwirte, saat ini Nusa Penida sedang membutuhkan banyak tenaga tukang bangunan dengan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan di Kelungkung Daratan. Dalam bedah desa ini, Bupati Suwirte juga mendata warga yang selanjutnya akan mendapatkan bantuan bedah rumah dan rehab rumah serta bantuan pembangunan dapur dan MCK. Untuk membuat anyaman. Karena kalau kita tidak turun, ini fakta loh tuh. Ini dapur loh orang dibilang, kan? Ini dapur. Ini di mana rumahnya anak. Kemudian MCK-nya juga begitu, kan? Nah, punya anak 5. Suaminya hanya menjadi buruh atau tukang. Nah, ini harus benar-benar dibuat konsep bagaimana menangani mereka. Minimal kebutuhan dasarnya selesai dulu, ya, terutama rumah, dapur, ya, baru kita pikir pemberdayaannya. Nah, suaminya tukang. Nah, kita akan kumpulkan semua tukang di negara ini, kita akan didik. Setelah jadi tukang, kita kasih alat dan kita akan kirim ya ke Nusa Penida nanti untuk bekerja. Sementara itu, Perbekal Desa Negari, Gusti Agung Ngurah Agung, mengakui kalau masih banyak potensi yang belum tergarap di desa ini, seperti sumber air, kawasan jalur bypass Ide Bagus Mantra, hingga kawasan pantai potensial untuk objek wisata, dan untuk penanganan masyarakat miskin lambat laun diharapkan akan tertangani. Dengan kegiatan bedah desa ini, selain membantu meluncurkan anggaran ke desa ini, kegiatan juga banyak dibantu serta langsung baik ke desa maupun masyarakatnya. Secara langsung beliau bisa artinya mengatensi keberadaan potensi desa kami dan lingkungan kami. Di samping itu terkait juga dengan beberapa jalan yang rusak dan masih banyak RTM atau masyarakat kami yang kurang butuh visi. Terhadap kegiatan ini dari Bapak Bupati beserta OPD lainnya sudah memberikan artinya akan memberikan sepenuhnya apa yang menjadi hak kami atau apa yang menjadi kewajiban dari Bapak Bupati untuk meningkatkan utamanya masyarakat di Desa Negari. Program bedah desa merupakan cara yang digunakan Bupati Kelungkung Nyoman Suwirte untuk melihat langsung keadaan warganya. Melalui program bedah desa, Bupati Suwirte bersama seluruh OPD turun ke lapangan dan mengunjungi desa-desa untuk mencari data serta permasalahan maupun potensi desa tersebut. Program yang telah berjalan 15 Januari 2016 telah berhasil melakukan bedah desa sebanyak 42 desa dari 58 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Kelungkung. Budi Krista, Kompas Dewata. Saudara, bagi Anda yang baru bergabung, kini saatnya kita menyaksikan rangkuman informasi Kompas Dewata pagi dalam kilas peristiwa berikut ini. Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Karangasem membantah pernyataan pihak kepolisian terkait kasus pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilakukan di dalam lapas. Bahkan Kalapas menyatakan tidak mungkin napi bebas membawa orang lain ke lapas.
terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan Muhammad Fauzi 30 tahun asal lingkungan Sekarakatan Kabupaten Karangasem Bali saat ini masih dalam tahap pendalaman pihak kepolisian. Kepada petugas, pelaku mengaku sempat melakukannya beberapa kali di dalam kompleks lapas. Untuk saat pihak lapas sudah meminta keterangan petugas pertama yang saat tengah bertugas. Solidaritas Warga Pedofilia atau SWAP bertemu dengan Komisi 2 DPRD Kabupaten Kelungkung. Anggota SWAP Siti Sapurah berharap agar anggota DPRD Kelungkung dapat membentuk pansus untuk mengatensi dugaan tersebut. Desakan pembuatan pansus tersebut karena mereka menilai Polda Bali lamban dalam menangani kasus ini. Sementara, Ketua Komisi 2 DPRD Iko Mangsuantara menegaskan pihaknya akan melakukan pembahasan dengan Pemkab Kelungkung mengingat Kabupaten Kelungkung telah ditetapkan sebagai kota layak anak. Menanggapi dugaan pelanggaran kampanye oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, Bawaslu Provinsi Bali akan segera melakukan rapat internal untuk membahas langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Dewa KD Wiarsa Raka Sandi mengatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Gubernur Bali tersebut. Sementara itu, mengacu pada ketentuan pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seorang kepala daerah diperbolehkan melakukan kampanye di hari libur atau pada saat mengambil cuti dengan cara tidak menggunakan fasilitas negara kecuali dalam bentuk pengamanan. Seorang oknum kepala desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Bali, Inyoman Rumanan, divonis bersalah oleh Bawaslu lantaran terbukti melanggar aturan kampanye di rumah ibadah. Dalam kasus yang disangkakan, pelaku dinilai dengan sengaja mengkampanyekan dan mengajak warga untuk memilih salah satu calon sesaat setelah warga selesai melakukan ibadah. Bukti tersebut direkam oleh salah satu warga yang saat itu berada di lokasi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oknum kepala desa yang juga sudah menjabat 2 periode ini divonis 1 bulan penjara dengan denda 2 juta rupiah. Akan tetapi, pelaku tidak ditahan, hanya menjalani masa hukuman percobaan selama 6 bulan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Gianyar mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019 mendatang. Sosialisasi ini dilakukan melalui pertunjukan seni. Pementasan lawak dianggap sebagai salah satu media yang efektif untuk mensosialisasikan pencoblosan, khususnya kepada pemilih pemula. Upaya ini karena pertunjukan seni selain dianggap hiburan juga akan mempermudah menyampaikan program. Selain dengan menampilkan seni, sosialisasi tekan angka golput juga dilakukan dengan aksi simpati ke pasar-pasar dan pusat keramaian. Cara ini akan terus dilakukan bukan saja ke pusat keramaian dan wilayah perkotaan, tetapi hingga ke pelosok desa. Tim Liputan, Kompas Dewata. Mini Galeri tampilkan karya kreatif siswa. Informasi akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Kompas Dewata.